bruder, suster, ibu, bapak, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Pentakosta tahun liturgi B dengan tema Roh Kebenaran memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, berikut ini kami sampaikan info tentang kolekte. 1. Kantong warna kuning yang sering kita sebut kolekte diintensikan untuk persembahan. 2. Kantong warna merah sekarang kita sebut dana solidaritas untuk mendukung kegiatan-kegiatan DPP kecuali untuk intensi khusus. Contohnya pada misa hari Minggu yang lalu, Hari Minggu Komunikasi Sedunia, dana solidaritas diintensikan untuk komunikasi sosial tingkat nasional dan keuskupan. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Hari Raya Pentakosta pagi ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah, Kor dari Remaka San Frades, tata laksana dari lingkungan Antonius, lingkungan Petrus I, dan lingkungan Maria Goretti. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri.
Ibu bapak saudara-saudari, intensi misa kita pada pagi hari ini bersama keluarga Bapak Halim Gani mengucap syukur atas penyertaan Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk ulang tahun Keti Gani yang ke-77, Bapak Halim Gani yang ke-62 tahun dan Dwi Urip Yani yang ke-60 tahun. Semoga saudara yang kita doakan selalu diberikan kesehatan dan perlindungan beserta semua anggota keluarganya. Dan bersama pasangan Daniel Jab dan Yoman Kaulika Felicia mengucap syukur atas ulang tahun putra kami Rafael dan Sel Jab yang pertama dan atas kehamilan ke-6 bulan. Mendoakan arwah bersama keluarga Stefanus Wijiantoro dan istri, mendoakan arwah Opa Rainier Bigton, bersama keluarga Yakubus Effendi, mendoakan mama, papa, dan saudara yang telah berpulang, Elizabeth Mariani, Madsen, Yohanes Burhan, Lisia Lai, Andreas Lais, Markus Jeli, Petrus Jeki, dan Jeles. Juga kita mendoakan bersama saudari Jeli, mendoakan Ibunda Maria Viani Sunarsi, 100 hari dipanggil Tuhan, dan bersama Bapak Budi mendoakan istrinya yang terkasih yang tadi pagi baru saja dipanggil oleh Tuhan. Semoga saudara-saudari kita yang telah dipanggil oleh Tuhan ini mendapat tempat yang layak di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, suster, bruder, selamat pagi. Kita hari ini bersyukur pada Tuhan, kita boleh merayakan Hari Raya Pentakosta ini. 50 hari sudah Paskah, gereja merayakan Hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus di atas para rasul. Perayaan ini sekaligus juga mengakhiri lingkaran Paskah dalam liturgi gereja kita. Peristiwa turunnya Roh Kudus diceritakan dengan gamblang di dalam Kisah Para Rasul, dan Roh itu turun di atas para rasul dan memberi daya yang istimewa bagi mereka. Dan sekarang saatnya gereja merayakannya. Apakah Roh yang sama akan dapat memberi daya yang istimewa juga kepada kita zaman ini? Tentu saja Tuhan menghendaki demikian. Kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran dalam rangka pelayanan bagi karya keselamatan Allah dalam Kristus. Dan daya Roh Kudus itu akan membuat kita senantiasa mengingat Kristus dan setia kepadanya. Maka sangat baik kita terus-menerus menyerukan, datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu dan baharuilah seluruh muka bumi. Dan bersama seluruh gereja kita juga merayakan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia yang saat ini para Bapak Uskup sedang bersidang memikirkan perkembangan gereja, memikirkan persoalan-persoalan yang dihadapi dan bagaimana kita bisa menjadi saksi dalam kehidupan kita di dunia ini sebagai gereja dalam persekutuan dengan Kristus. Marilah sekarang kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria,
kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami, Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menguduskan seluruh gereja-Mu di setiap suku dan bangsa, teristimewa Gereja Katolik Indonesia,
pada perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia, kami mohon curahkanlah karunia Roh Kudus dan penuhilah juga hati umat yang percaya dengan martabat ilahi yang telah bekerja sejak awal pewartaan Injil secara khusus untuk Keuskupan Agung, untuk Keuskupan Agung Palembang dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu, di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan. Semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan.
apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali. Dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi kalau kamu membiarkan diri dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kamu kuperingatkan, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Datanglah roh ilahi dan terangilah kami dengan sinar surgawi. Dan
Datanglah sumber kasih, pelipur hati sedih, pencipta tanpa pamrih. Kuatkanlah yang lemah, bangunkanlah yang rebah, segarkanlah yang lelah, sejukkanlah yang panas, giatkanlah yang malas, lembutkanlah yang ganas. Oh cahaya mulia, penuhilah segera budi dan hati hamba. Tanpa berkat restumu, tiada sesuatu dapat sungguh bermutu. Yang kotor bersihkanlah, yang kering siramilah, yang luka sembuhkanlah, yang kaku haluskanlah, yang beku luluhkanlah, yang sesat pulangkanlah. Kami umat-Mu ini mohon dikurniai sabda rahmat Roh Suci. Kami mohon berkat-Mu agar setia padamu dan bahagia selalu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran itu datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, suster buder, sekali lagi selamat pagi. Kita semua bersyukur hari ini bersama seluruh gereja bisa merayakan Hari Raya Pentakosta ini, Hari Raya turunnya Roh Kudus, sebagaimana sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri sebelum Dia terangkat ke surga, bahwa Dia akan mengutus penolong yang lain dan tidak akan membiarkan kita seperti yatim piatu, seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Dan juga Dia mengatakan, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Jadi bagi kita hari ini dengan turunnya Roh Kudus, ada banyak pengertian dan makna yang bisa kita renungkan. Yang pertama-tama tentu dengan turunnya Roh Kudus ini adalah tanda kepedulian Tuhan, tanda kasih sayang Allah kepada kita semua. Allah peduli kepada kita, Allah menyayangi kita dan menghendaki keselamatan kita. Allah tidak ingin bahwa kita tidak menemukan jalan kebenaran. Allah ingin mengarahkan, menuntun, dan juga menunjukkan kepada kita segala kebenaran itu. Terutama kebenaran mengenai Allah sendiri sebagaimana yang Ia wahyukan kepada kita. Ibu bapak, saudara-saudari, kita dengan turunnya Roh Kudus, kita diundang untuk semakin dapat mengenal kehadiran Allah secara lebih nyata dan lebih luas lagi. Bahwa Allah dalam Roh-Nya hadir dimanapun, yang bisa kita lihat tanda-tandanya, yaitu di mana ada kasih, di mana ada kebaikan, disitulah sebetulnya Allah hadir. Di mana ada persekutuan, di mana ada damai sejahtera, sukacita, kesabaran dan kelembutan, disitulah sebetulnya Allah hadir. Maka sebagaimana Tuhan mengatakan bahwa Dia juga mengutus kita untuk bersaksi, kita dipanggil untuk juga menjadi saksi bagi kebenaran itu sendiri. Kita semua sudah menerima Roh itu di dalam pembaptisan kita, di dalam penerimaan sakramen.
kita semua sudah menerimanya dan roh itu sudah tinggal dalam diri kita. Tapi memang sekali lagi seperti dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan yang kedua kepada jemaat di Galatia, sebagai manusia tentu kita masih punya banyak kelemahan. Terutama kita masih bergumul dengan doa-doa, dengan dosa-dosa pokok yang ada pada diri kita sebagai manusia, yaitu kesombongan, ketamakan, amarah, iri hati, kemurkaan, kemarahan, percabulan dan nafsu, kerakusan dan kemalasan atau kelambanan. Itulah yang terus-menerus menjadi pergulatan kita yang diharapkan oleh Tuhan bahwa kita bertransformasi dan dalam perubahan semangat tobat dari kesombongan kita menjadi semakin rendah hati satu sama lain, terutama lagi di hadapan Tuhan. Dari ketamakan kita diundang untuk tumbuh berkembang, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Dari sikap amarah dan iri hati, kita diundang untuk tumbuh berkembang di dalam semangat kasih satu dengan yang lainnya. Dalam kelemahan, kemurkaan, dan kemarahan, kita diundang untuk bangkit, tumbuh berkembang menjadi pribadi yang mengedepankan kebaikan dan juga kesabaran. Dari kelemahan, percabulan, dan nafsu, kita diundang untuk tumbuh berkembang di dalam pengendalian diri. Dari kerakusan, kita diundang untuk mempunyai sikap hidup yang sederhana dan bersahaja. Dari kemalasan dan kelambanan, kita diundang untuk makin rajin, bertekun, dan belajar setia selalu kepada hal-hal yang baik, kepada Allah, dan juga kepada kebaikan bersama. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, remaja, kaum muda, suster buder, dengan turunnya Roh Kudus hari ini, kita terus-menerus diundang untuk menjadi saksi kehadiran Allah dalam kehidupan kita, dan juga bukan hanya dengan kata-kata kita, tetapi dengan kebersamaan kita, dengan sikap hidup kita yang baik di hadapan Tuhan dan sesama. Semoga kita dengan demikian didapat membangun persekutuan sebagai gereja, dan kita percaya dengan kesaksian bersama tentu kehadiran Allah semakin dapat dirasakan oleh sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, sekarang marilah kita membaharui iman kepercayaan kita dengan bersama-sama mendoakan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa di surga telah mencurahkan Roh-Nya untuk meneguhkan perjalanan hidup kita. Karena dorongan Roh Kudus kita berani menyampaikan doa-doa kepadanya. Bagi para pemimpin gereja, semoga berkat bantuan Roh Kudus, para pemimpin gereja dapat melaksanakan tugas penggembalaan mereka dan melayani umat Allah
dengan penuh semangat cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Roh Kudus menerangi hati dan budi para pemimpin negara, agar demi kesejahteraan orang banyak, mereka melakukan tugas dan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang belum mengenal Kristus, semoga melalui keteladanan hidup para pengikut Kristus, Roh Kudus menggerakkan hati banyak orang yang belum mengenal Kristus, agar kerajaan Allah semakin berkembang di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, semoga dengan peristiwa syukur 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia ini, Gereja Katolik Indonesia semakin bersatu padu, menjadi tanda kehadiran kasih Tuhan untuk sesama, dan dengan bimbingan Roh Kudus, berani menjadi penggerak utama dalam membangun persaudaraan sejati, melestarikan keutuhan ciptaan dan kesejahteraan bersama. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga peristiwa Pentakosta ini mengilhami kita untuk berbicara dengan cinta kasih, sehingga mudah dimengerti oleh setiap orang dan berkenan di hati mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Gereja Katolik Keuskupan Agung Palembang, semoga Gereja Katolik Keuskupan Agung Palembang dicurahi Roh Kudus, agar dapat melangkah dengan tepat dan melayani umat Allah dengan penuh sukacita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah sekarang kita bersama-sama mendoakan doa perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia. Allah Bapa Maha Kuasa, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul untuk mewartakan kerajaan Allah, agar semua orang memperoleh keselamatan. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia ini, kami umat Katolik Indonesia bersyukur atas karya Roh Kudus-Mu yang telah mendampingi dan membimbing para uskup beserta semua umat beriman untuk berjalan bersama membangun gereja dan bangsa. Semoga dengan perayaan ini, Gereja Katolik Indonesia semakin bersatu padu dan menjadi tanda kehadiran kasih-Mu untuk sesama, khususnya mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dalam terang kasih-Mu, semoga gereja juga semakin berani menjadi penggerak utama dalam membangun persaudaraan sejati, melestarikan keutuhan ciptaan dan kesejahteraan bersama. Bersama Maria, Bunda segala bangsa dan teladan iman, kami satukan seluruh doa dan harapan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing dalam hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mau bersyukur dan bergembira bersama saudara-saudara kami, anak kami yang berulang tahun, Keti Gani, Bapak Alim Gani, Dwi Urip Yani, dan Rafael dan Sel Yap. Terima kasih untuk penyelenggaraan-Mu atas kehidupan yang Kau berikan kepada mereka semua. Anugerahilah mereka senantiasa dengan kesehatan, dengan kebaikan, dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita mohon.
kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga Engkau mengabulkan doa-doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah Ibu Bapa, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan, kami mohon semoga Roh Kudus yang dijanjikan Putra-Mu menyingkapkan misteri pengorbanan Kristus dan menyatukan kurbannya dengan persembahan diri kami,
dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah. Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan dan iman yang satu. Dari sebab itu dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga serta para malaikat menyanyikan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu.
Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Marilah berdoa. Allah yang berbelas kasih, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gerejamu, teristimewa pada perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia yang dirayakan di Keuskupan Agung Palembang. Curahkanlah rahmat-Mu agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur dan santapan rohani ini membantu kelimpahan penebusan ilahi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, kita mendengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Informasi seputar renovasi gereja. Setelah selesainya renovasi bagian gereja, kegiatan renovasi akan dilanjutkan ke ruangan lainnya sekitaran plaza seperti Balai Paroki, Angela Merici, Taman Maria, dan ruangan lainnya. Pengerjaan renovasi kapel akan dimulai hari Senin besok setelah misa harian. Pengerjaan renovasi akan berlangsung sekitar 1 minggu. Maka, semua misa yang diselenggarakan di kapel dipindahkan ke Taman Maria Mater Dei. 2. Giat peserta pelajaran komuni pertama. Tanggal 23 Mei, peserta komuni pertama bersama orang tua dan pendamping akan mengadakan rosario bersama di Goa Maria Bunda Berbelas Kasih Podomoro dan bakti sosial di Panti Jompo Sumarah. Seluruh peserta diminta hadir pukul 6:30 pagi untuk berangkat bersama dari gereja pada pukul 7 pagi. PIC Ibu Evinta. 3. Giat Seksi Sosial Paroki. Tanggal 25 Mei, pukul 9 pagi, Seksi Sosial Paroki akan mengadakan kunjungan ke LP Mata Merah. Silakan menghubungi Ibu Felina bagi umat atau seksi sosial lingkungan atau kelompok kategorial yang ingin bergabung. 4. Ziarah ke Via Crucis. Komunitas OTD dan seksi kerasulan keluarga mengundang umat untuk mengikuti kegiatan ini, teristimewa anggota komunitas OTD atau lansia yang telah berusia 65 tahun ke atas. Pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinan di bulan April dan Mei. Berangkat bersama dari gereja pada pukul 6:30 pagi. Bagi keluarga yang ingin membawa kendaraan pribadi, silakan menghubungi PIC kegiatan supaya bisa membawa saudara yang lain ke tempat acara. Pendaftaran peserta ditutup hari ini. Bagi anggota komunitas OTD dengan Bapak Bayu. Bagi pasangan suami istri yang berulang tahun dengan Bapak Mikael. 5. Penerimaan dana.
kasih kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Ibu Bapak Saudara-saudari, marilah kita berdiri, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan sebelumnya marilah kita saling menyapa satu sama lain dan berterima kasih satu sama lain untuk kehadirannya pada perayaan ini. Dan sekarang marilah kita siapkan hati kita untuk menyambut berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Ibu Bapak, Saudara-saudari, anak-anak sekalian bersama seluruh anggota keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah pergi, kita semua diutus, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah.